Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman NPD, dengan mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang teknik tes dan teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Jadi harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan pada hari ini, Anda mampu untuk mengetahui tentang teknik tes dan juga teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar ya. Dan tentunya Anda bisa memanfaatkan ataupun menggunakan teknik, baik itu teknik tes maupun teknik non-tes untuk menilai hasil belajar siswa Anda. Saudara, teknik tes maupun teknik non-tes bisa Anda gunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat ukur evaluasi hasil belajar siswa Anda ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, biasanya kita akan mengevaluasi hasil belajar itu menggunakan ya teknik tes dan juga teknik non tes. Ya, baik, saudara, akan saya tayangkan share screen-nya ya agar Anda akan lebih mudah untuk memahami tentang materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Baik, silakan Anda perhatikan dengan baik ya. Apakah Anda sudah memahami materi kita pada minggu sebelumnya, saudara? Ya, jadi saudara, saya sangat berharap Anda bisa mengetahui tentang ya teknik evaluasi hasil belajar ya, sehingga betul-betul Anda paham bagaimana cara Anda mengevaluasi hasil belajar siswa Anda. Saudara, untuk lebih fokus lagi pada hari ini, kita akan membahas tentang teknik tes dan juga teknik non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Anda sudah memahami apa itu tes? Ada yang sudah tahu? Ya, baik. Saudara, jadi tes itu sendiri merupakan alat untuk mengumpulkan data ya tentang karakteristik suatu objek, bisa berupa kecakapan peserta didik kita, minat mereka ya, motivasi juga dan sebagainya yang dimiliki oleh siswa kita. Oleh sebab itu, tes inilah sebetulnya yang mampu untuk mengetahui apakah siswa kita itu memiliki minat yang tinggi ya terhadap materi pembelajaran atau motivasinya tinggi ataupun hasil belajarnya tinggi dari hasil tes tersebut. Oleh sebab itu, saudara, tes ini sendiri sebetulnya sebagai alat penilaian, tentu saja berisikan pertanyaan-pertanyaan ya yang kita berikan kepada siswa kita untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Itu bisa berupa bentuk lisan, ini namanya tes lisan berarti ya, dan juga bisa dalam bentuk tulisan, itu namanya tes tulisan. Atau bisa jadi nanti Anda lakukan dalam bentuk perbuatan. Nah, tentu saja namanya tes tindakan ya. Jadi saudara, tes itu sendiri pada dasarnya bisa kita gunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa kita, bisa berupa hasil belajar kognitif mereka yang tentu saja berkenaan dengan penguasaan bahan pembelajaran yang telah kita berikan kepada siswa kita ya. Jadi kita harus mengetahui apakah mereka itu memiliki kemampuan menguasai bahan yang telah kita sampaikan kepada mereka. Apakah mereka paham terhadap penjelasan kita. Oleh sebab itu perlu kita tes, baik itu melalui tes dan juga bisa jadi melalui non tes ya. Itu baik, saudara, selanjutnya kita bahas lebih mendalam tentang teknik tes. Saudara, teknik tes itu sebetulnya ialah suatu teknik dalam mengevaluasi hasil belajar siswa ya, yang tentu saja
akan kita gunakan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kita tersebut setelah kita berikan dengan tes ya. Nah, saudara, oleh sebab itu teknik tes ini tentu saja menggunakan alat tes ya untuk mengetahui ataupun untuk mengumpulkan data dari siswa terhadap hasil belajar mereka. Kemudian fungsi teknik tes itu sendiri adalah sebagai alat pengukur terhadap siswa kita yang telah menyelesaikan materi yang kita berikan, sehingga kita mengetahui apakah mereka memahami apa tidak materi yang kita berikan tersebut. Dan juga bisa sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, oleh sebab itu, saudara, dengan menggunakan teknik tes ini, kita bisa melihat keberhasilan kita terhadap pembelajaran tersebut, dan kita bisa melihat keberhasilan siswa kita ya, tentunya apakah mereka rata-rata misalnya keberhasilannya sangat tinggi, misalnya itu 80 ke atas nilainya. Nah, itu kan luar biasa ya, atau masih rendah keberhasilannya atau sedang-sedang saja. Nah, inilah gunanya teknik tes tersebut ya. Nah, kemudian saudara, teknik tes ini juga dapat kita golongkan, kita bagi menjadi yang pertama itu menurut sifatnya ya. Jadi kalau teknik tes itu dilihat dari sifatnya, berarti kita bisa memberikan pada siswa berupa tes verbal ya, dan juga tes non verbal. Jadi kalau tes verbal itu tes dengan ya penjelasan kata-kata ya, itu ya dengan nyata, sedangkan tes non verbal ya bisa dengan ya tanpa kata-kata, barangkali ya bisa jadi mereka akan melihat penjelasan melalui tulisan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian saudara, menurut tujuannya juga tes itu bisa kita golongkan, ada tes bakat ya. Nah, tes bakat berarti jika Anda ingin melihat bakat siswa Anda itu di mana, minatnya di mana. Nah, ini bagus sekali untuk penjurusan juga ya. Kemudian tes inteligensi. Nah, ini juga bagus melihat atau mengukur intelijensi mereka itu berapa besar gitu. Dan kemungkinan besar ini akan berpengaruh nanti terhadap kemampuan mereka memahami materi yang pembelajaran yang kita berikan. Kemudian bisa juga tujuannya untuk tes prestasi belajar. Nah, achievement test. Nah, tentu saja kalau tes untuk prestasi belajar, kita bisa melihat apakah prestasi hasil belajar mereka tinggi misalnya ya, kemudian sedang ataukah rendah. Lalu ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini tentu saja kita akan melihat kenapa misalnya itu seorang itu malas belajarnya. Nah, kita tes ternyata ya mungkin ada tekanan-tekanan yang membuat dirinya itu kalau belajar selalu gelisah ataukah merasa tertekan dan lain sebagainya. Kemudian tes sikap. Nah, tes sikap ini juga bisa Anda lakukan ya untuk melihat sikap ataupun karakter siswa, etika mereka bagaimana. Nah, itu ketika misalnya mereka dihadapkan dengan suatu masalah, bagaimana sikap mereka terhadap masalah tersebut. Lalu ada juga yang dinamakan tes minat. Nah, saudara, tes minat ini tentu saja ini ya bisa melihat mereka ini memiliki minat, ya tentu saja tidak jauh beda dengan bakat ya, tapi minat ini tentu saja menjurus kepada sesuatu peminatan yang bisa jadi mereka itu ingin memasuki misalnya untuk program IPA atau IPS atau yang lainnya misalnya ya. Nah, ini tentu saja bisa kita lihat atau peminatannya ini minatnya dalam bidang organisasi bagaimana, kemudian minat untuk
ya ekstrakurikulernya bagaimana. Nah, ini akan berhubungan juga dengan bakatnya ya. Nah, kemudian saudara, menurut pembuatannya. Nah, jadi tes juga digolongkan berdasarkan pembuatannya. Nah, menurut pembuatannya, tes itu ada yang namanya tes terstandar ya, dan juga ada yang dinamakan tes buatan guru. Jadi kalau tes terstandar itu tesnya itu memang sudah dilakukan dengan kriteria tertentu ya, sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah ya dan juga oleh tim pembuat soal tersebut, sehingga itu sudah memiliki standar gitu dan bahkan sudah diuji cobakan. Nah, kemudian yang kedua tes buatan guru. Jadi guru, Anda sebagai seorang calon guru nanti bisa membuat tes juga sesuai dengan indikator ya, indikator tes Anda ya, indikator tes itu juga indikator soal bisa Anda pedomani melalui kompetensi dasarnya ya. Jadi ada kompetensi dasar itu bisa Anda lihat termasuk kompetensi lulusannya ya. Nah, ini sehingga dan juga termasuk ya kurikulumnya ya ataupun silabusnya. Nah, sehingga nanti Anda akan mampu membuat ya kisi-kisi soalnya apabila Anda akan membuat soal sendiri ya. Jadi Anda membuat soal itu berdasarkan kisi-kisi soal, sementara kisi-kisi soal berdasarkan ya indikator soal bisa Anda lakukan sesuai dengan KD-nya ya, kompetensi dasarnya. Ya, baik. Selanjutnya, saudara, teknik tes itu juga bisa kita golongkan menurut bentuk soalnya. Jadi kalau menurut bentuk soalnya bisa jadi tes tersebut adalah tes objektif ya dan tes uraian begitu. Nah, saudara, kalau tes objektif tentu saja itu tes tersebut kebanyakan nanti tesnya bisa berupa tes benar salah ataupun tes pilihan ganda dan lain sebagainya ya. Yang tentu saja jawabannya sudah pasti itu salah satu jawabannya dan semua orang akan menjawab hal yang sama apabila memahami tentang soal tersebut ya. Nah, kemudian saudara ada berupa tes uraian. Nah, kalau tes uraian ini tentu saja masing-masing individu, masing-masing siswa itu memiliki jawaban yang berbeda kecuali kalau mereka kerjasama. Ya, nah ini tapi kan tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk kerjasama ketika tes ya. Jadi mereka betul-betul memiliki kemampuan tersendiri kecuali kalau belajar kelompok, belajarnya boleh berkelompok. Nah, jadi tapi tesnya bisa sendiri. Kalau tes kelompok bukan berarti tesnya bersama-sama, tidak. Nah, kemudian saudara, tes uraian ini tentu saja membutuhkan pemikiran, membutuhkan ya wawasan yang luas, membutuhkan pengetahuan yang luas juga terhadap isi tes tersebut atau terhadap soal-soal yang diberikan. Nah, oleh sebab itu kita juga sebagai seorang guru harus memberikan materi tes tersebut yang disesuaikan dengan apa yang sudah kita ajarkan pada siswa kita ya, baik itu tes objektif maupun tes uraian. Kemudian saudara, kalau tes uraian ini jawabannya bisa panjang ya. Kalau tes objektif biasanya kalau ada jawaban langsung dijawab oleh siswa itu jawabannya pasti pendek. Tapi kalau esai jawabannya panjang. Kemudian saudara, tes yang lain, teknik tes yang lain itu bisa kita golongkan juga ditinjau dari objek yang ditesnya. Nah, kalau kita lihat dari objek yang dites, tentu saja ada tes individual dan ada tes kelompok. Nah, maksudnya tapi di sini bukan berarti bekerja sama ya. Tes individual ini maksudnya kita akan mengetes individu itu secara mandiri tanpa ditemani oleh temannya.
Sedangkan tes kelompok kita akan memberi tes kepada siswa kita secara keseluruhan ya. Jadi di sebuah kelas, misalnya dalam satu kelas kita berikan soal untuk dites. Sedangkan tes individual itu di dalam satu ruangan hanya satu siswa itu sendiri yang kita tes. Ya misalnya itu kita akan melihat tes bakatnya ataupun tes sikapnya ya, tes diagnostiknya atau tes inteligensinya. Nah, bisa jadi saudara kita ketika siswa itu sendiri misalnya itu karena berhalangan hadir ketika ada tes kelompok, ya dia bisa mengikuti tes secara individu misalnya, bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga ditinjau dari objek yang dites bisa berupa tes individual dan juga tes kelompok. Saudara, selanjutnya kita beralih kepada teknik non-tes ya. Nah, teknik non-tes ini ternyata saudara sangat bermanfaat juga bagi ini ya hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, teknik non-tes itu biasanya kita lakukan juga ketika kita sedang memberikan materi pembelajaran, sekaligus kita bisa melaksanakan teknik non-tes ini. Nah, teknik non-tes sebetulnya merupakan suatu cara penilaian hasil belajar peserta didik kita yang tentunya dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Jadi kita ketika mengajar sambil mengamati siswa misalnya. Nah, ketika siswa itu tertidur atau siswa itu agak malas-malasan, berarti mereka kurang tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Atau ketika mereka bersemangat untuk menerima materi yang kita sampaikan, berarti mereka itu bisa jadi akan memahami materi yang kita sampaikan. Saudara, bentuk-bentuk teknik tes, teknik non-tes, mohon maaf, teknik non-tes ini bisa berupa observasi ya, pengamatan. Jadi Anda bisa mengamati siswa Anda, apa yang dilakukan siswa Anda baik dalam kelas maupun juga di luar kelas ya. Kemudian interview. Nah, interview ini wawancara. Jadi Anda bisa memanggil siswa Anda ataupun Anda bisa bertanya langsung misalnya ya di kelas terhadap apa yang ingin Anda peroleh dari jawaban siswa tersebut. Misalnya materi pembelajaran yang telah Anda berikan, itu Anda tanya kepada siswa, apakah mereka menguasai materi tersebut ya. Dan angket juga ini bisa Anda lakukan, Anda tinggal memberikan ya angket tersebut kepada kepada siswa Anda yang berupa kuesioner itu ya. Nah, kemudian nanti siswa mengisi angket itu hingga semuanya terisi, lalu dikembalikan pada Anda bisa menilai angket tersebut ya. Bisa berupa skala Likert misalnya itu untuk pembuatan angketnya, sehingga Anda bisa melihat jawabannya itu ada misalnya itu setuju, kemudian sangat setuju, di tengah-tengahnya itu ya cukup setuju misalnya ya. Nah, atau kurang setuju, tidak setuju. Itu ya. Ya, silakan saja Anda bisa menggunakan berbagai jenis angket yang dalam hal ini tentu saja Anda akan melihat bagaimana sebetulnya penguasaan materi pembelajaran terhadap materi yang kita berikan kepada siswa tersebut ya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya teknik tes maupun teknik non tes ini bisa kita berikan juga di luar kelas. Kalau memang kita ingin misalnya itu mengetes tentang kepribadian siswa misalnya ya, tidak harus di kelas. Jadi di luar kelas juga bisa kita tes, termasuk ya penggunaan teknik non-tes tadi itu. Misalnya kita melakukan interview di luar kelas, observasi, misalnya dan juga angket, misalnya bisa jadi Anda akan meneliti mereka di luar kelas ya. Nah, Anda bisa menggunakan baik itu teknik tes maupun teknik non-tes.
Ya, baik saudara, ada yang ingin Anda tanyakan? Baik, paham ya. Kalau demikian, saudara, saya ini kan kembali lagi ini ya kepada Zoom kita. Jadi saudara, apabila Anda memberikan materi pembelajaran, sebaiknya materi pembelajaran yang Anda berikan itu Anda tes ya. Setelah selesai Anda berikan materi tersebut, silakan dites untuk mengetahui hasil belajar siswa tersebut. Nah, penggunaan tesnya ini bisa berupa Anda menggunakan teknik tes atau juga teknik non tes. Jadi ketika kita ingin melihat hasil belajar siswa itu sebetulnya ketika proses belajar mengajar itu bisa berupa evaluasi proses ya, dan ketika ya selesai materi kita bisa memberikan ya tentang tes untuk melihat evaluasi hasilnya ya. Nah, jadi saudara, saya menginginkan Anda untuk memahami lebih lanjut tentang materi perkuliahan kita pada hari ini. Anda bisa menonton kembali video pembelajarannya ya berulang-ulang sehingga Anda paham betul terhadap teknik tes dan juga non tes sebagai alat evaluasi belajar siswa ya. Nah, jadi saudara silakan saja Anda baca bukunya tentang evaluasi pendidikan, lalu Anda juga bisa membaca ataupun mencari sumber yang lain di internet yang ada hubungannya dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini ya. Silakan saja Anda cari, banyak sekali di Google itu ya. Nah, saya yakin Anda pasti bisa. Kemudian saya berharap Anda bisa membuat sebuah rangkuman terhadap materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Silakan saja dirangkum ya. Kemudian nanti hasil rangkumannya silakan Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Silakan saja Anda kirim ke email tersebut. Insya Allah nanti akan saya periksa apakah Anda sudah paham apa belum. Nah, sebaiknya saudara setelah Anda tonton berulang kali video pembelajarannya baru Anda rangkum. Ya, jangan Anda sambil mendengar sambil mencatat. Tidak, Anda pahami dulu. Jadi hasil pemahaman itulah hasil rangkuman Anda ya, hasil pemahaman Anda terhadap hasil ya mengikuti video pembelajaran tersebut hingga tuntas. Ya, baik saudara, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan selanjutnya. Saya yakin Anda pasti bisa ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.